dalam penyelesaian cesi itu pada dasarnya orang hanya menilai seolah-olah itu sudah pihak ketiga. Padahal itu jauh lebih mudah. Karena itu pada dasarnya seperti halnya jual beli. Baik. Kalau dunia perbankan ada sistem, ada mekanisme yang harus kita lalui. Mulai dari mungkin belum bebas BDO atau alot karena manajemen tingkat atasnya belum birokrasi. Kalau ini itu benar-benar pihak ketiga yang memiliki aset kita. Yang dia modalnya berapa dari bank, terus kita beli. Sesimpel itu. Jadi seperti hal iya. Cuman orang karena nggak tahu, jadi seolah-olah itu menakutkan banget. Nah itu Pak Mahmud. Setelah kita tahu, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat MMC MTR Miliarder Club, para senior leader dan para business owner dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam podcast MMC MTR Miliarder Club. Nah, ada kabar bahagia, alhamdulillah. Saya sedang bersama salah satu pengusaha stasioneri dari Tangerang ya. Beliau di MMC cukup terkenal ya, dan sudah lumayan lama bergabung di MMC. Alhamdulillah beliau saat ini ingin bercerita mengenai big win beliau. Dan kabar baiknya, beliau baru saja dapat big win, yaitu lunas cesi ya. Dari 1,1 miliar hanya bayar kurang lebih 700 juta. Kita akan tahu bagaimana ceritanya. Langsung aja dengan Pak Mahmud saat ini sudah berada di hadapan saya. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Bahagia, makin bahagia dan lebih fokus ke membangun bisnis. Masya Allah. Selanjutnya nanti bisa menyelesaikan hal-hal yang sifatnya Masya Allah baik. hutang atau yang kewajiban-kewajiban kita yang lain. Alhamdulillah. Nah, kemarin ini baru saja pulang ya dari luar kota nih, langsung ikut BIMIM ya. Betul. Sekarang gimana kabar bisnis? Alhamdulillah perusahaan yang kami geluti di bidang alat tulis sudah mulai tumbuh, apalagi ini mau mendekati tahun ajaran baru itu makin akan tumbuh ya. Jadi kita fokus di pengembangan bisnis seperti yang kita peroleh dari ilmu di MMC. Betul. Jadi sebenarnya hutang itu hanya second hand. Pada dasarnya fokus bisnis lah yang paling utama. Bagaimana membangun bisnis yang berkembang tanpa hutang. Jadi kita lebih kuat dalam pondasi pikiran, hati maupun finansial. Oh Masya Allah. Akhirnya kembali lagi cash ya Pak kuncinya ya. Betul banget. Mau berapapun utangnya kuncinya cash gitu ya. Yes, betul banget. Artinya kembali ke bisnis dong. Ya, betul. Oh, bisnis harus diperbaiki. Yes, betul. Saya ingin bertanya mengenai ini nih, yang mengenai big win nih ya. Dapat kabar Pak Mahmud baru saya dapat big win, salah satu utangnya ya sudah dicesi oleh pihak bank. Betul. Dan alhamdulillah kemarin berhasil melunasi salah satu ya. Ya, salah satu. Dari 1,1 miliar hanya bayar kurang lebih 700 juta atau bagaimana? Boleh diceritakan? Jadi ada 3 titik yang disesi dari pihak bank. Dalam penyelesaian cesi itu pada dasarnya orang hanya menilai seolah-olah itu sudah pihak ketiga. Padahal itu jauh lebih mudah. Karena itu pada dasarnya seperti halnya jual beli. Baik. Kalau dunia perbankan ada sistem, ada mekanisme yang harus kita lalui. Mulai dari mungkin belum bebas BDO atau alot karena manajemen tingkat atasnya belum birokrasi. Kalau ini itu benar-benar pihak ketiga yang memiliki aset kita. Yang dia modalnya berapa dari bank, terus kita beli. Sesimpel itu. Jadi seperti hal iya. Cuman orang karena nggak tahu, jadi seolah-olah itu menakutkan banget. Nah itu Pak Mahmud. Setelah kita tahu, jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Baik, kebanyakan teman-teman di luar sana yang katakanlah awam mengenai ini, ketika mereka mendapatkan kasus utangnya dicesi oleh pihak bank, rata-rata kan ketakutan. Luar biasa. Karena memang nggak tahu cesi itu apa. Semenakutkan itukah, semenyeramkan itukah, sebahaya itukah? Tapi ternyata pengalaman Pak Mahmud malah itu justru lebih gampang ya. Sepengetahuan saya malah jauh lebih gampang. Gampang. Saya ada 3 aset yang dicesi dari pihak bank. Dan ketika waktu itu kita sudah tahu ilmunya bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan dari cesi.
ikut PBTR kapan waktu itu? Tahun 2021 ya. Oh iya, PBTR 2021. dibahas ya mengenai chassis ya. Oh iya. Salah satunya. Iya, dibahas. Ternyata. Iya, dan itu sangat bermanfaat langkah-langkah kita selanjutnya kayak gitu. Nah, tiga aset itu kita akhirnya bisa nego satu persatu karena pada dasarnya pihak ketiga itu bukan perbankan. Baik. Jadi baik pribadi, personal maupun berbentuk badan usaha PT itu seperti halnya aset kita dimiliki mereka, terus kita nego modalnya berapa mereka ke bank. Betul sekali. Mencesi itu kan ada 3 aset itu. Kalau saya waktu itu kan dari pihak bank kan kurang lebih 6 miliar. Ada yang 1,1 yang kemarin baru saya tebus. Bisa jadi dari pihak Chassis kan nebusnya kan jauh di bawah itu. Nah seperti halnya, modalku sekian, udah ditawar sekian, tambah lagi deh, ya udah tambah deal udah kayak gitu. Akhirnya deal itu aslinya, iya. Negosiasi. Jadi cuman masalah niat yang kuat, mental yang bagus sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak dipukulin kok. Ada orang itu saya nggak tahu juga ya apa itu selama ini semenjak saya belajar di MMC dari tahun 2001. Maaf ya, bukan saya dicari bank. Saya yang mencari. Saya yang mencari. Selama ini bahkan kemarin setelah dapat surat cesi tahun 2023 bulan November kalau enggak. Itu saya langsung cari. Proaktif. Jadi pihak cesinya malah baru kali ini Pak orang dikirimin surat langsung mencari kayak gitu. Ini luar biasa. Luar biasa. Jadi sebelum ada cesi saya nyari karena emang niat kita itu membayar hutang, bukan untuk ngemplang, bukan untuk dolim terhadap hutang, kita nggak ada. Orang-orang yang dididik mendapat ilmu di MMC itu emang didesain untuk menyelesaikan hutang. Masalah ada hutang pokok, potongan hutang pokok atau apapun, itu faktor bagaimana niat kita yang kuat menyelesaikan hutang, terus bagaimana kita menanam kebaikan juga. Sepakat. Ya itu jadi ada pertolongan dari Allah yang ya dari sisi mana aja ya kayak gitu. Dari sisi mana kita ada kalanya rezeki kan nggak mesti harus berbentuk uang juga kan. Salah satu misalnya kalau misalnya saya harus membayar berarti kan harus 400 juta lagi. Bayangkan itu. Bayangkan. Iya kan? Dan itu benar-benar emang kayak gitu loh. Nah itulah salah satu sesuatu hal yang nggak bisa dilogikakan. Dan itu yang benar yang memang saya alami seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Ini Pak Mahmud podcast bukan yang pertama kali ya. Sebelumnya beberapa kali pernah mendapatkan big win yang serupa ya. Iya. Lunas, kemudian dihapuskan bunga, malah dapat diskon keringanan pokok gitu ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu itu sama juga, sama persis 400 juga. Cuman waktu itu masih sama bank. Iya. Nah, gitu. Tapi intinya itu cuman kayak gini, bahwa siapapun saudara-saudara kita kaum muslimin, saudara-saudara yang punya hutang, pengusaha yang punya hutang atau siapapun, bahwa asal kita niat untuk membayar hutang itu, Allah akan kasih jalan. Itu pasti. Pasti. Nah, cuman mungkin ada ketakutan. Nah, itu dia. Karena pasti butuh ilmu gitu ya, Pak Mahmud ya. Di MMC itulah. Luar biasa. Kembali ke chassis tadi, berarti chassis ini sebenarnya prosesnya malah lebih simpel ya? Sangat ya? Sangat. Seperti saya bilang tadi bahwa chassis itu seperti halnya aset kita dibeli orang, terus kita nego. Betul. Bahasanya modal kamu berapa, kita nego, begitu dia kira-kira sudah ada margin, ya sudah kayak gitu. Oh, Masya Allah, siap. Itu lebih simpel banget. Kalau di perbankan mungkin ada mekanisme ya, ada mekanisme yang prosedur dan lain-lain ya. Kayak gitu. Kalau itu tuh bener-bener simpel. Begitu ACC udah tanda tangan manajer udah selesai. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian Pak Mahmud, lagi-lagi kan semua pasti kembali ke cash ya. Yes. Gimana tuh ceritanya? Jadi pertama kali kita belajar di MMC itu kan konotasinya itu orang mungkin dikira dikasih duit atau apa, padahal itu bagaimana kita pondasi dasar mental kita untuk mengembangkan bisnis kita. Setelah bisnis kita seger, kita bisa melunasi utang-utang kita. Dan kita dibentuk mental kita. Cara kita bagaimana menghadapi, karena ketika menghadapi dari pihak perbankan atau dari cesi, bahkan dari
saudara yang orang lain yang kita punya hutang pun kalau didatengin kita nggak punya itikat baik juga saya rasa juga kesel, apalagi perbankan atau sesi. Jadi kitalah yang harus mempunyai itikat baik untuk datang, atau kalau mereka datang kita sambut, kita punya itikat baik untuk menyelesaikan, pasti selesai. Pasti selesai. Fokus kita itu bisnis. Bisnis ya. Kalau udah bisnis mau berapapun ya selesai sebenarnya. Baik. Jadi kalau nggak ada niat terus kita terfokus sama masalahnya hutang, padahal hutang itu kan harus dibayar. Benar, betul. Intinya kan kayak gitu kan. Sepakat. Jadi kalau bisnis kita itu segar, cash flow-nya oke, kayak gitu, ya nggak masalah. Nggak masalah. Kayak gitu. Jadi kemarin Chelsea kemudian negosiasi dengan pihak ketiga. Sumber cash dari mana, Pak Mahmud? Seperti yang dulu kalau saya begini. Jadi ketika dulu saya masih di perbankan, saya tiap bulan kan nyicil ya. Jadi saya juga seolah-olah saya ada cicil aja, saya nabung. Oh, oke, nabung ya. Nabung. Seolah-olah itu bagian dari bagaimana aku menyelesaikan hutang. Berarti lagi-lagi dari sumber bisnis ya, memperbaiki bisnis. Satu hal yang itu, jangan terfokus sama hutangnya, tapi bagaimana membangun bisnis itu. Karena kalau ketika bisnis itu sudah sudah seger, finansialnya bagus, hutang berapapun hasilnya selesai. Baik, luar biasa ya. Melunasi Chelsea, melunasi utang, justru sumber cashnya itu dengan cara memperbaiki bisnis. Uang berapapun berhasil dikumpulkan. Harusnya seperti itu. Oke, baik. Termasuk BIMIM ini ya, salah satunya ikhtiarnya memperbaiki bisnis gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi dengan kata lain, Pak Mahmud udah hampir ikut semua ya, event MMC? Semua ya, sudah 5 kali ini ya. Oh, ya Allah. Kecuali yang belum memang UBL ya? Ya, UBL itu kadang kita ada kendala waktu karena akhir tahun kita juga akhir tahun. Kayak gitu. MHBHB udah pernah? Sudah. Oh, meraih berkah hidup berlimpah. Iya, betul. Apa dulu yang didapat Pak dari MHBHB? Kalau kita gini, 2 acara MHBHB ya, MHBHB. sama itu bagaimana kita menghilangkan mental block. Oh, mental block. Iya, kalau bahasa sekarang mental block. Sesuatu hal yang nggak mungkin itu jangan bilang, kayaknya bisa apa enggak. Jadi kita harus bisa menghilangkan mental seperti itu. Melawan ketakutan. Ya, kayak gitu. Jadi kita ketakutan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Salah satu misalnya, bisa nggak ngelunasin kayak gini? Itu kan sebenarnya mental block. Sejarah nggak sadar ya, memblok diri kita. Pantesan nggak selesai-selesai ini utangnya. Nah, di pembelajaran seperti itu kita diajari untuk loss kayak gitu aja. Loss bagaimana, bahkan diajarin di salah satu pembelajaran itu bagaimana kita menghadapi situasi yang paling sulit. Iya kan? Iya, benar. Itu bagaimana benar. Kamu akan bertahan, bagaimana kamu menghadapi kehidupan ketika kamu di jalanan nggak ada duit. Itu kan salah satu tes mental yang sangat berkesan ya. Ya, sangat berkesan banget itu. Ini pengusaha yang biasanya dengan mudahnya mengakses uang, tiba-tiba hilang sekejap uang ya. Iya. Bisa bertahan nggak gitu? Iya. Oh ya Allah, luar biasa. MHBHB ya. Insya Allah. Siap. Baik Pak Mahmud ya. Dari sekian banyak event nih yang pernah diikuti di MMC, bagi Pak Mahmud sendiri ini memberikan dampak secara positif. Semua event memberikan dampak. TBE memberikan kesadaran akan resiko kita sebagai orang muslim akan hutang dan riba. PBTR kita diajarkan bagaimana mental kita dibentuk untuk menyelesaikan hutang-hutang, fokus dalam bisnis, bahwa hutang pasti akan selesai seiring dengan kita fokus di bisnis. MHBHB itu salah satu menghilangkan mental block. Mental block yang merendahkan diri kita kayak gitu loh. Jadi itu kita hilangkan kayak gitu, bahwa kita itu mempunyai potensi yang luar biasa sebagai manusia gitu. Jadi jangan merendahkan diri kita dengan apa bisa apa enggak. Nah, itu salah satu yang kita harus bangun mental seperti itu. Percaya diri. Kadang orang kita suka inlander atau rendah diri atau apa pede. Harus percaya diri. Kedua, yang barusan kita ini BIMIM itu pengajaran ilmu marketing yang luar biasa.
bagaimana meningkatkan nilai terhadap produk atau jasa yang kita geluti, bagaimana kita mampu menciptakan pasar sendiri dengan nilai barang yang kita geluti, sama tadi yang luar biasa market di internet online yang tadi dibedah panjang lebar sama Kang Budi tadi luar biasa. Ya, maaf ya satu persatu ya, dibedah ya, kayak gitu kelihatan jelas. Betul. Jadi kita udah ada gambaran, oh langkah apa yang akan saya benahi di perusahaan yang saya pimpin kayak gitu. Siap. Oh, Masya Allah. Pak Mahmud ini luar biasa pengalamannya nih. Ya, ini saya sangat berterima kasih nih. Saya sangat bangga loh bisa ngobrol lagi dengan Pak Mahmud. Ya, Insya Allah ini sangat bermanfaat nih. Yang terakhir Pak Mahmud, ada yang bisa Bapak sampaikan kepada teman-teman nih, terutama terkait chassis nih. Ya. Bisa jadi di sana banyak teman-teman yang sedang terjebak masalah chassis karena belum paham, akhirnya takut gitu ya. Atau teman-teman yang sampai sekarang memang utangnya belum kunjung selesai. Ada yang mau disampaikan? Baik. Terima kasih sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku kaum muslimin. Mau hutang bank, mau chassis sebenarnya sama aja. Tetap kita harus selesaikan. Terus bagaimana kita membangun bisnis kita, fokus di bisnis kita. Ketika bisnis kita sudah benar-benar oke, cash flow-nya oke, fundamental manajerialnya oke, nanti kita bisa menyelesaikan hutang-hutang itu dengan sempurna. Hutang pokok yang ada pembebasan atau diskon pokok itu sebenarnya bagaimana tergantung kita nego, bagaimana kita berdiplomasi, bagaimana kita itikat baik, terus bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Pada dasarnya mereka yang kita hadapi juga manusia juga, yang mempunyai perasaan, mempunyai nilai-nilai sosial yang, oh orang ini punya itikat baik nih, cara bicaranya bagus, berbobot. Oh, nah dari situ sebenarnya mereka mempunyai keputusan untuk, udahlah, kurang lebih seperti yang saya alami nih. Kayak respect gitu. Ya, respect. Karena saya nggak nunggu dicari, saya nyari, karena memang saya pengen itikat baik untuk menyelesaikan hutang itu. Segera gitu ya. Karena sudah ada pondasi waktu di TBE bahwa hutang itu harus diselesaikan, bukan diajari untuk ngemplang, dilarang banget itu. Lagi-lagi berarti ilmu itu penting ya. Sangat banget, sangat banget. Siap. Nah, kalau dulu nggak ada ilmu, saya juga nggak tahu memulai dari mana saya menyelesaikan hutang sebesar kayak gitu. Dalam keadaan situasi bisnis yang turun drastis ya, yang anak-anak sekolah waktu itu juga luar biasa. Jadi begitu ada ilmu, jadi sebenarnya bukan masalah besarnya atau utangnya. Ketika ilmu kita berbanding lurus, ilmu kita lebih tinggi, maka ringan banget. Ringan banget karena nggak tahu ilmunya. Jadi bingung, sama ya waktu saya dulu belum belajar bagaimana mengatasi permasalahan ini, sama saya rasa juga saudara-saudara kita juga sama, bingung juga dari mana ini, kalau didatengin gimana kayak gitu. Tapi setelah ini kita Masya Allah, bisa selesai. Baik, Insya Allah saya doakan ya bisnis Pak Mahmud makin berkah, makin berlimpah, makin berkembang, cashnya juga makin ngumpul ya. Insya Allah, alhamdulillah, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Mahmud, ini sebenarnya masih banyak banget yang ingin saya obrolkan ya, tapi lagi-lagi waktu yang membatasi ya. Insya Allah kita akan lanjutkan ya di luar, kita ngobrol banyak hal ya, tapi dan ini saya udah makasih banyak nih, alhamdulillah Pak Mahmud berkesempatan untuk sharing informasi ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tadi menginspirasi dari teman-teman, sahabat, saudara-saudara kita yang di luar, bahwa nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu atau apapun, bahwa asal kita mempunyai ilmu, kita mempunyai tekad yang kuat untuk menyelesaikan hutang itu, Allah pasti kasih jalan. Dan salah satu jalan ilmu adalah MMC. Oh, luar biasa. Begitulah teman-teman ya, insight dari Pak Mahmud kesempatan kali ini ya. Berapapun utangnya, dimanapun utangnya, jangan khawatir, pasti lunas. Allah akan tolong kita, asalkan bisnisnya diperbaiki, cashnya ngumpul gitu ya Pak Mahmud betul. Ya. Terkait khusus mengenai kasus chassis, jangan khawatir, jangan takut. Chassis justru jauh lebih mudah penyelesaiannya. Lagi-lagi kalau tahu ilmunya gitu ya. Betul. Dan jangan lupa cashnya. Artinya sebagai pengusaha kembali lagi ke bisnis ya. Perbaiki bisnisnya.
berkomitmen belajar terus, bertolabul ilmu di MMC, insya Allah dapat ilmunya gitu ya Pak Mahmud ya? Betul. Oh, Masya Allah luar biasa. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang sudah Pak Mahmud lakukan, Allah ganjar dengan pahala sebesar-besarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan terima kasih untuk ilmunya dari MMC. Baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita tibalah pada penghujung podcast kita kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan atau Pak Mahmud sharing kepada kita semua bermanfaat dan bisa memberikan semangat atau insight positif kepada para pemirsa ya, para business owner, senior leader, dan para sahabat MMC. Kami berdua undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilapan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Mahmud.